Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Tetap semangat. Selamat HUT RI yang ke-80 tahun. Kemarin acara Jatma Aswaja yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal ya, yang di situ rencananya itu mau dihadiri Pak Prabowo dalam flyernya, ternyata beliau tidak berkenan hadir. Pak Kapolri juga tidak hadir, Pak Kepala TNI juga tidak hadir. Yang hadir ya para jongos-jongos. Silahkan dinilai sendiri, tidak usah kami jelaskan. Dan di situ itu banyak sekali sesuatu yang bisa kita kritisi dari segi apapun itu. Wah, bullshit semua kan ya, jargonnya sih ikrar bela negara, buktinya tidak ada. Aktor intelektual pendistorsian sejarah kok bilang seperti itu kan, ya lucu gitu loh. Antara ucapan dan perilakunya itu tidak balance, tidak linier, tidak sinkron, saudara-saudaraku. Nah, ini yang menjadi perbincangan hangat hari ini adalah wudhu saja tidak bisa kok jadi mursyid. Nah, ini kan seharusnya kan menjadi pertanyaan kok bagi yang kritis gitu kan. Lutfi bin Yahya apakah pantas menyandang sebagai mursyid? Itu loh. Dalam acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara 10 Agustus 2025, Lutfi bin Yahya salah 2 kali. Yang pertama menyebut membasuh telinga sebagai rukun wudhu, padahal membasuh telinga adalah sunnah bukan wajib, sedangkan rukun adalah wajib. Kedua, yang dipakai pada istilah wudhu itu bukan rukun tapi fardu. Yang benar itu fardu. Makanya kalau kita ngaji kitab fikih ya, seperti Fathul Qorib, ya sudah lama badi itu bukan arkanul wudhu tapi furudul wudhu kan itu. Jadi tidak ada rukun itu, fardu itu. Nah, dari situ terus kalau telinga itu bukan membasuh, yang nama membasuh itu kan mengalirkan air, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kaki. Usap itu beda, mashu dan ghuslun itu beda, gitu loh. Itu dalam kaidah fikih seperti itu. Dan di situ jelas mengatakan membasuh kedua telinga, rukun wudhu katanya. Membasuh itu kan mengalirkan air ke dalam telinga. Wah, bisa penuh ini lubang telinga oleh air gitu. Blunder kan. Di kitab fikih manapun tidak pernah menyebut istilah rukun dalam proses pelaksanaan wudhu, tapi menggunakan istilah fardu. Dari sini juga Lutfi bin Yahya terlihat sangat minus pengetahuan fikihnya, dan kemungkinan besar tidak pernah membaca apalagi terbiasa mengkaji kitab kuning. Lantas jika kenyataan di lapangan seperti itu, apakah seorang yang bernama Lutfi bin Yahya pantas menyandang sebagai mursyid? Mari kita ulas dalam pembahasan kali ini. Ketahuilah, syarat mursyid kamil menurut beberapa kitab kuning dalam bahasan ini sebagai jawaban atas banyaknya seseorang yang mengaku sebagai mursyid kamil lalu mengeluarkan fatwa dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Guru mursyid kamil merupakan seorang yang akan mendidik muridnya agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengalaman dirinya yang memang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mursyid kamil dijelaskan dalam kitab Ummul Barohin halaman 69. Wa yakhtaruhu lis-suhbati minal a'immatil mu'ayyidin minallahi ta'ala binuril basiratiz zahidin biqulubihim fi hadzal ghardil hadir al-musyfiqina 'alal masakin
ar-ra'ufai ala du'afa'il mu'minin faman wajada ahadan ala hadhihi sifati fi hadha zamanil qalil al khair jiddan fal yashuddu yadahu alaihi wal ya'lama annahu la yajibu fa iya Umul Barohin Sohifah 69. Dan ulama memilih untuk berguru kepada Imam Mu'ayyidin. Imam Mu'ayyidin itu yang menguatkan agama Allah dengan nur pengawasannya, yang zuhud atau zahidin terhadap atau dari dunia atau harta, yang mengasihi musfiqin orang-orang miskin, yang lembut dan kasih sayang, ru'afa kepada orang-orang mukmin yang lemah. Maka barang siapa menemukan seseorang yang bersifat seperti sifat ini pada zaman yang sangat sedikit kebaikannya ini, maka berpegang kuatlah dan belajarlah kepadanya, karena sesungguhnya ia itu tiada duanya. Dari keterangan di atas disebutkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru mursyid kamil, yaitu yang pertama mu'ayyidin, memperkuat dan menghidupkan ajaran agama Islam dengan nur basirah atau mata hatinya. Yang kedua zahidin, zuhud terhadap harta dunia, tidak mau meminta-minta kepada manusia dan jin. Yang ketiga musfiqin, menyayangi orang-orang miskin, menyantuni ribuan orang melarat dengan penuh kasih sayang. Yang keempat ru'afa ulil mu'minin, memiliki kasih sayang dalam mendidik orang-orang bodoh sehingga memiliki keimanan yang hakul yakin, mukmin sejati. Keterangan di kitab Ummul Barohin ini juga dituliskan perintah mencari guru mursyid yang memenuhi kriteria tersebut, walaupun harus pergi sampai ke ujung dunia, walaupun harus merangkak di atas salju, karena dialah yang memahami jalan keselamatan dunia akhirat. Alangkah ruginya orang yang tidak memiliki guru mursyid. Lebih rugi lagi orang yang sudah menemui guru mursyid tapi tidak bisa mengambil manfaat dan hikmah darinya. Menurut kitab Khosinatul Asror halaman 194 disebutkan bahwa guru mursyid yang sah menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Wa syurutu syaikhil ladzi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah SAW ayyakuna tabi'an li syaikhi bi syaikhin basirin yatasalsalu ila sayyidil kaunain sallallahu alaihi wasallam wa yakuna aliman li annal jahila la yasluhu lil irsyadi wa yakuna mu'ridun dan hubbid dunya wa hubbil jah wa yakuna muhsinan li riyadati nafsihi. Syarat-syarat guru yang patut menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, mengikuti seorang guru yang dapat melihat dengan hati, yang menyambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, sang pemimpin dua makhluk jin dan manusia. Yang kedua harus alim, menguasai ilmu zahir dan batin, sebab orang yang bodoh tidak bisa menjadi penunjuk kebenaran. Yang ketiga selalu berpaling dengan kecintaan kepada dunia dan kedudukan. Yang keempat selalu baik dalam mendidik nafsunya atau riyadhatun nafsi, seperti sedikit makan dan minum serta berbicara dan banyak sholat, sedekah serta berpuasa. Yang kelima mempunyai sifat dan akhlak terpuji seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, pemurah, qanaah, pengasih, tawadhu, sidik, haya, wafa, wikor, dan syukur. Dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Qurti disebutkan bahwa syarat seorang mursyid, seorang guru mursyid kamil itu ada beberapa syarat. Ringkasannya adalah siroh, perilaku atau guru mursyid tersebut seperti siroh Rasulullah SAW.
Di antaranya adalah yang pertama, guru mursyid harus seorang yang alim dalam segala keilmuan yang dibutuhkan oleh para murid. Yang kedua, harus selalu yang arif terhadap kesempurnaan kalbu dan adab-adabnya, serta mengetahui segala bencana dan penyakit nafsu serta cara menyembuhkannya. Yang ketiga, seorang yang lemah lembut, murah kepada kaum muslimin, khususnya kepada para muridnya. Apabila melihat para muridnya belum mampu untuk melawan nafsunya dan kebiasaannya yang jelek misalnya, ia lapang dada terhadap mereka setelah menasihatinya dan bersikap lemah lembut kepadanya sampai mereka mendapat petunjuk. Yang keempat, selalu menutupi segala yang timbul dari aib yang menimpa pada muridnya. Yang kelima, bersih dari harta para muridnya serta tidak tomak terhadap apa-apa yang ada di tangan para muridnya. Yang keenam, selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga segala perkataannya berbekas pada diri pada muridnya. Yang ketujuh, tidak banyak bergaul dengan para muridnya kecuali sekedar perlu dan selalu mengingatkan hal-hal yang baru dalam hal tarekat dan syariah sebagai upaya membersihkan jiwa dan agar beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Yang kedelapan, perkataannya bersih dari berbagai kotoran hawa nafsu, senda gurau, dan dari segala yang tidak bermanfaat. Yang kesembilan, lemah lembut dan seimbang dalam hak dirinya, sehingga kebesaran dan kehebatannya tidak mempengaruhi dirinya. Yang kesepuluh, selalu memberi petunjuk kepada para muridnya dalam hal-hal yang dapat memperbaiki keadaannya. Itulah beberapa syarat guru mursyid kamil dari beberapa kitab kuning yang pada inti pokok pembahasan ialah ia wajib menguasai ilmu syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Ini bisa menjadi pegangan sebelum memilih guru mursyid. Syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat adalah 4 tingkatan spiritual dalam Islam, terutama dalam konteks tasawuf atau sufisme. Syariat adalah hukum dan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan tarekat adalah jalan atau metode untuk mendekati Allah melalui praktek spiritual tertentu. Hakikat adalah tingkatan lebih dalam, pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan realitas. Sedangkan makrifat adalah pengetahuan langsung tentang Allah yang dicapai melalui pengalaman spiritual. Yang pertama, syariat merupakan tingkatan awal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat adalah dasar yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dalam menjalankan kehidupan beragama. Yang kedua, tarikat atau thariqah merupakan jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang sufi atau pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarikat biasanya melibatkan latihan spiritual, zikir, dan amalan tertentu yang dipandu oleh seorang guru atau mursyid. Yang ketiga, hakikat adalah tingkatan yang lebih dalam dari syariat dan tarikat, di mana seorang sufi mulai memahami makna sejati dari ajaran agama dan realitas ketuhanan. Hakikat berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat segala sesuatu dan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang keempat, ma'rifat merupakan tingkatan tertinggi dalam tasawuf, di mana seorang sufi mencapai pengetahuan langsung tentang Allah melalui pengalaman spiritual. Ma'rifat seringkali digambarkan sebagai penyatuan diri dengan Allah atau fana fillah. Dalam prakteknya, keempat tingkatan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Syariat menjadi landasan, tarikat adalah jalan untuk mencapai hakikat, dan hakikat mengantarkan pada makrifat. Seseorang tidak bisa mencapai tingkatan hakikat dan makrifat tanpa terlebih dahulu memahami dan mengamalkan syariat dan tarikat. Penting untuk dicatat bahwa konsep-konsep ini seringkali dijelaskan dalam konteks tasawuf, dan pemahaman mendalam tentangnya membutuhkan pembelajaran dari seorang mursyid yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.